Selamat bertemu kembali pada pelajaran sejarah Indonesia. Kami senang dapat menemani kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Selamat mengikuti. Begitulah siklus kehidupan kita. Kita lahir di keluarga mana, kita tidak pernah tahu sebelumnya, dan kita tidak dapat memilih. Lalu kita tumbuh dan berkembang. Pada masa ini, hendaknya kita isi dengan hal-hal yang positif. Lalu kita semua akan mengalami kematian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kehidupan manusia dan hasil budaya zaman praaksara. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanozoik, Proto, dan Deutero-Melayu. Praaksara, jika dilihat dari asal katanya, berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi, praaksara berarti suatu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara memiliki kesamaan arti dengan nirleka dari bahasa Sanskerta. Bumi yang kita tempati sekarang telah mengalami proses evolusi jutaan tahun lamanya. Perkembangan bumi menurut para ahli geologi dibagi menjadi 4 babak, yaitu zaman Asozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Pada zaman Asozoikum, atau sering disebut zaman tertua, bumi masih seperti bola panas dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak ada kehidupan. Berikutnya, zaman Paleozoikum atau sering disebut zaman kehidupan. Pada masa ini, suhu bumi mulai turun namun belum stabil dan curah hujan sangat besar. Mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti makhluk bersel satu atau mikroorganisme, jenis ikan, ganggang dan rumput-rumputan. Pada masa ini sering juga disebut zaman primer atau zaman pertama. Berikutnya adalah masa Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Pada masa ini suhu bumi sudah semakin stabil. Flora, fauna, dinosaurus, amfibi, mamalia, reptil juga mulai muncul. Masa ini sering disebut juga sebagai zaman sekunder atau zaman kedua. Masa Neozoikum merupakan masa yang luar biasa pada proses evolusi bumi. Terbagi menjadi 2, yaitu masa Pleistosen atau Diluvium. Pada masa ini, bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi yang luar biasa, yaitu ada masa glasial, adalah masa ketika es di kutub utara mulai menutupi sebagian besar permukaan bumi. Ada juga masa interglasial, yaitu masa ketika suhu bumi memanas yang menyebabkan es di kedua kutub di daerah kutub dan permukaan bumi mencair. Berikutnya adalah masa Holosen atau Aluvium. Ditandai dengan es di kutub mencair, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan, muncul pulau-pulau baru, termasuk Kepulauan Indonesia, dan muncul manusia menggantikan dinosaurus. Berikutnya adalah berdasarkan ilmu geologi, atau yang sering lebih dikenal dengan teori lempeng tektonik. Dimulai sejak zaman Mesozoikum hingga Pleistosen akhir. Kepulauan Indonesia terbentuk karena adanya pergeseran lempeng bumi akibat adanya gerakan tektonik. Pergerakan tektonik bumi telah menyebabkan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Lempeng Eurasia terbelah membentuk Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Banda. Sedangkan lempeng Indo-Australia terbelah membentuk NTT atau Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, dan Kepulauan Maluku Tenggara. Pulau-pulau ini terus mengalami pergerakan dan membentuk kepulauan lainnya. Alfred Russel Wallace
seorang peneliti dari Inggris mengadakan penelitian dan membagi flora dan fauna di Kepulauan Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu flora dan fauna tipe Asia, flora dan fauna tipe peralihan, dan flora dan fauna tipe Australia. Flora dan fauna tipe Asia memiliki kemiripan di benua Asia. Terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Contoh faunanya gajah, kera, harimau, tapir, orangutan, buaya, kadal, kura-kura, burung hantu, elang, jalak, dan kutilang. Contoh floranya bunga rafflesia, meranti, beringin, cempaka, mahoni, kamfer, dan jati. Wilayah ini ditandai garis hayal, yakni garis Wallace yang memisahkan flora dan fauna tipe Asia dengan tipe peralihan. Yang kedua adalah flora dan fauna tipe peralihan, merupakan ciri khas Kepulauan Indonesia. Contoh faunanya anoa, babi rusa. Berikutnya adalah flora dan fauna tipe Australia. Memiliki kemiripan di benua Australia, terdapat di Pulau Papua. Contoh faunanya cendrawasih, kalkun, kanguru. Wilayah flora dan fauna tipe Australia dipisahkan garis Weber yang dibuat oleh Max William Clark Weber. Nah, untuk jelasnya, perhatikan peta berikut. Ini adalah garis Wallace dan garis Weber. Setelah tadi kita mempelajari bumi, flora dan fauna, sekarang kita beralih ke manusia purba. Jenis-jenis manusia purba yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus atau yang dikenal dengan manusia raksasa dari Jawa. Ciri-ciri umumnya, mereka memiliki badan yang tegap dan rahang yang kuat, masih mengumpulkan makanan, dan mereka umumnya memakan tumbuhan dan umbi-umbian. Meganthropus sering merupakan fosil yang paling tertua yang ditemukan di Indonesia. Ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Timur, dan penemunya adalah Fons Kuningwolds. Selanjutnya adalah Pithecanthropus erectus, atau yang dikenal manusia kera yang berjalan tegak. Ciri-cirinya, rahang bawah dan tulang pipi sudah cukup kuat, berbadan tegap, makanan sudah mulai diolah, dan telah memakan daging. Ditemukan oleh Eugene Dubois di daerah Trinil, Jawa Timur. Fosil ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Ini gambar-gambarnya. Yang terakhir adalah Homo. Jenis Homo merupakan manusia yang memiliki kecerdasan cukup tinggi. Cirinya sudah berjalan tegak seperti manusia sekarang, bentuk muka dan hidungnya lebar. Homo ada beberapa jenis, yaitu Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Homo soloensis ditemukan di desa Ngandong, Bengawan Solo, Jawa Tengah. Sedangkan Homo wajakensis ditemukan di desa Wajak, Jawa Timur. Yang terakhir adalah Homo floresiensis, sering disebut hobbit karena tubuhnya pendek dan ditemukan di Liang Bua, Pulau Flores. Setelah melihat tayangan video tadi, jika kalian masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian berdiskusi dengan ibu bapak guru. Terima kasih.